إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والغوث الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باطن المسبندي وسلسلة الطريقة قديرية نقشبندية ونقشبندية خالدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة خصوصا إلى روح إمام الغزالي ومشايخ القديري ومشايخ وكيان ومشايخ المؤيد وكيدان ومشايخ الفقيه ومنزلة وإلى حضرة مشايخ المنار الرابع ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا سلسلة سنة كتاب إحياء علوم الدين إلى المنتهى وسلسلة دلائل الخيرات وسلسلة طريقة شاذلية وطريقة قديرية سبب خالدية وإلى حضرة خصوصا إلى روح الهادي علي بن محمد الحبشي وأصولهم وفروعهم وأولياء تسع المشريع لصمام وأولياء سبع المشريع لبيت وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة خصوصا إلى arwah Ki Ageng Joko Tarub, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Samba, Ki Ageng Selalan, Ki Ageng Manan, Ki Ageng Semati Sultan Agung wa ila hadrati jami'al kubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qli qada'i hajatina Allahumma shfi ma anta syafi la shifa la shifa wa la shifa alal qadiru ba'da wa sa'al wal alim wal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita sampai halaman 53 juz 1 kitab Ihya Ulumuddin, yaitu adab ke-10 bagi seorang muta'allim, adab ke-10 bagi seorang yang mencari ilmu. Al-wadifatu tawi kepenggawian al-asyiratu kang kaping 10 iku ayya'lim yen to ngerti sapa wong nisbatal ulumi ing bangsane pira-pira ilmu ilal maqsadi maring sejo kama kaya perkara yusiru kang papal ar-rafi'a ing ngangkat al-qariba ing perkara kang par al-ba'id ing atase perkara kang adoh. Adab seorang ahli ilmu itu yang ke-10 adalah hendaknya dia mengetahui ilmu yang dia pelajari itu isinya tentang apa. Maka orang kalau ingin berhasil mencari ilmu, hendaknya dia itu mengecek dulu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi, jurusannya dicek. Oh, nanti selama 4 tahun saya kuliah, saya akan belajar di jurusan matematika. Di matematika itu ada mata kuliah ini selama 4 tahun. Itu harus diketahui. Kalau ingin ilmunya barokah, maka harus diketahui. Termasuk misalnya antum ketika belajar menghafalkan Al-Quran harus tahu, oh kalau menghafalkan Quran itu juz 1 selesai, kemudian juz 2 selesai, setelah disimak juz 3 selesai, setelah disimak naik dan seterusnya. Harus tahu metodenya dan harus tahu maddahnya. Karena itulah yang akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ketika kita belajar jurusan syariah, jurusan ilmu syariah, kita harus tahu, oh selama saya kuliah 4 tahun, saya di sana akan belajar tentang hukum, misalnya pidana Islam, hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam. Harus tahu, karena dengan mengetahui seperti itu, katanya Imam Al-Ghazali, akan menjadikan sesuatu yang jauh dan sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini adalah kalamnya Imam Al-Ghazali, dan kita akan menjadi orang yang jelas tujuannya, tidak menjadi orang yang belawur. Misalnya ketika kita nggak tahu mata pelajarannya apa, ya pokoknya saya gitu saja lah. Akhirnya kita nggak tahu kita selesai kapan, kemudian kita harus semangat atau tidak, kita nggak tahu.
Maka mengetahui profil atau mengetahui tarjamah daripada ulama-ulama kita atau mengetahui daripada materi daripada pelajaran yang akan kita pelajari, itu salah satu adab seorang yang mencari ilmu. Wal muhimu utawi kang luwih penting ala wiri ing atase mau kabeh wa makna utawi maksude al muhimu ta perkara penting iku ma perkara yuhimuka kang nyusahake sapa sira, nyusahake kang sira wala yuhimuka illa sya'naka fid dunya wal akhirah. Maka di dalam kitab ini Imam Ghazali itu memberikan saran, kalau bisa kita itu mencari ilmu yang kira-kira hati kita dengan belajar ilmu tersebut akan menjadikan kita akan sukses dunia dan akhirat, kalau bisa, katanya Imam Ghazali. Lah apakah belajar Al-Quran itu pasti menjadikan orang itu sukses dunia akhirat? Belum tentu. Jangan-jangan ketika dia belajar Quran, wah saya itu gak kuat kalau saya hafal Quran, gak kuat kalau saya gak sombong. Belum tentu. Maka ilmu apapun itu, jenengan, wah saya kalau belajar fisika, kira-kira saya akan menjadi orang yang semakin cinta dengan akhirat. Karena dengan itu saya mengetahui fenomena-fenomena alam, akan menjadi orang yang bisa tadabbur alam, sehingga saya akan selalu ingat dengan kematian dan akhirat. Jenengan belajar di jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, atau jurusan-jurusan usuluddin. Wah, nanti kalau saya belajar jurusan ini, saya bisa nyalon untuk menjadi pegawai rumah sakit yaitu bagian jenazah. Dengan saya mengambil jurusan itu, saya akan selalu ingat mati dan ingat dengan kematian. Nah, ini salah satu contoh jurusan-jurusan yang akan menjadikan kita ingat dunia dan ingat akhirat. Tetap dapat, masya Allah, tetap dapat gaji, tapi juga kita ingat dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali menyarankan, carilah jurusan keilmuan yang memang cocok untuk hati kita dan menjadikan sebab hati kita akan condong sukses dunia dan sukses akhirat. Itu tidak cuma sukses akhirat toh, tapi dia sukses dunia juga. Wa idza lam yumkin, maka lamun ora mungkin yumikunuka apa al jamu ngumpulake matkuren baina muladid dunya wa na'imil akhirat, ing dalem antarane lazatid dunya wa na'imil akhirati, lan kanikmatane akhirat. Kama perkorona toko kang wis nuduhake bihi kelawan ma apa Al-Qur'anu Al-Qur'an wa syahidalan yang sadilahu maring ma min nuril basairi saking pira-pira cahaya pira-pira peningan ma apa ma perkara ya jiri kang lumaku majrul ayani ing dalem pelakune peningal. Falahamu mengkau tawi kang luwih penting iku ma perkara yuki kang tetep apa ma abadane dalam selawase al abadi tegese kang selawase. Imam Ghazali mengatakan, andaikan kita tidak mampu untuk mencari jurusan yang kita pelajari agar kita menjadi orang yang selalu ingat dunia dan akhirat, maka minimal kita itu mencari ilmu yang ilmu itu menjadi sebab kita selalu ingat dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi sebab kita itu ingat akan selalu hidup yang abadi, yaitu hidup setelah kita mati nanti, yaitu yaumul ba'ts. Makanya kalau kita menulis misalnya, kita jalan, alamatnya mana Pak? Jalan Kiai Haji Samanhudi nomor 464 Surakarta. Alamat saya di situ misalnya. Maka ditulis di sana sementara. Karena hidup kita di situ hanya sementara. Yang hakiki alamat kita di mana? Yang hakiki alamat kita adalah ada di Daurul Jaza atau Yaumul Jaza, atau di hari kelak kebangkitan. Itu adalah alamat yang hakiki yang akan kita tempati ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajarilah ilmu-ilmu yang membuat panjenengan itu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah ilmu-ilmu yang bisa membuat panjenengan ingat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu yang diperintahkan oleh Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita melihat para ulama-ulama zaman dulu, mereka ketika kita baca tarjamahnya, pasti mereka mengatakan wulida bittarim wa hafidul Quran
fi umrihi kada wa kada wa kada wa hafidhu sahih al-Bukhari wa hafidhu kada wa hafidhu kada, dan seterusnya ada wa hafidhu wa allafa ilma min fununit tibiyah wal kimia wa biologiyah dan lain sebagainya. Para ulama-ulama zaman dulu selalu seperti itu. Di dalam tarjamahnya atau di dalam biografinya selalu tertulis ulama ini dilahirkan di kota ini, kemudian ketika umur 7 tahun atau 10 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 15 tahun sudah hafal Sahih Al-Bukhari, sudah hafal kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ketika dia sudah dewasa, umur 25 tahun, dia mengarang kitab tentang ilmu kimia, mengarang kitab tentang ilmu biologi dan lain sebagainya. Maka dari situlah kemudian Imam Al-Ghazali menegaskan, kalau kita menyibukkan diri kita untuk belajar ilmu akhirat, kalau kita menyibukkan diri kita untuk belajar ilmu yang membuat kita kenal dan selalu ingat dengan akhirat, dengan Allah, maka ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bagaimana tata cara ilmu, tata cara makan, bagaimana mendeteksi virus dan lain sebagainya akan diberikan kepada kita kalau kita menyibukkan diri belajar ilmu yang membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali ahli kimia, Imam Syadili ahli kimia. Imam Ghazali punya kitab tentang filsafat. Imam Syafi'i punya kitab tentang kedokteran. Jadi tidak berarti beliau itu ahli fikih kemudian ahli fikih saja, tidak. Keahlian beliau di dalam tafsir dibuktikan beliau punya kitab 2 jilid tentang tafsir. Keahlian keilmuan beliau tentang ilmu misalnya hadis, beliau punya Musnad Asy-Syafi'i 4 jilid misalnya, atau tergantung percetakan juga. Ini adalah bisa kita lihat daripada para ulama zaman dulu. Ketika kita menyibukkan hati kita untuk mencari ilmu yang tujuannya membuat kita kenal dengan Allah. Ya Allah, saya ingin jadi seorang arsitektur. Tujuannya apa? Biar saya nanti bisa membangun masjid-masjid, membangun pondok-pondok tak gratiskan, sehingga pondok-pondok dan masjid-masjid itu bisa terbangun di mana-mana. Jenengan bisa jadi arsitektur, dapat rezeki dari bekerja, tapi jenengan juga bisa memiliki amal jariah. Saya tak kuliah di bidang kedokteran. Tujuannya apa? Nanti para kiai-kiai, para masyayikh ketika sakit tak obati saya, mereka tak layani 24 jam sehingga mereka akan selalu bisa untuk mendakwahkan ilmunya. Tidak ada yang sakit di antara para ulama ya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus sekali. Kemudian panjenengan juga misalnya bercita-cita menjadi seorang ahli apoteker, seorang ahli farmasi. Tujuannya apa? Ya Allah, saya ingin menemukan obat yang obat tersebut tidak ada bahan-bahan yang haram di dalamnya. Saya ingin menjadi seorang apoteker yang menjadikan sebab besok saya menemukan obat yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenengan ngambil satu jurusan yang mengingatkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang paling mulia di mata Imam Al-Ghazali. Jadi jurusan apapun itu bagus, tergantung apakah jurusan itu membuat jenengan semakin ingat dengan Allah atau tidak. Ya Allah, saya ingin nyalon sebagai wali kota atau bupati atau gubernur. Tujuannya apa? Dengan saya nyalon itu saya akan memperbaiki, menutup semua tempat kemaksiatan dengan kekuasaan tersebut. Kemudian mengajak orang-orang untuk dekat dengan syariat Allah. Nah, ini bagus. Makanya tidak boleh kita suudzon dengan siapapun. Jangan merasa wah, panjenengan mondok di pondok pesantren, panjenengan hafal kitab Sahih Bukhari, hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik, menjadi seorang ulama besar, kemudian yang lain tidak mulia. Semua mulia, tergantung apakah ilmu tersebut itu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau tidak. Kalau kita misalnya diberi nikmat hafal Sahih Bukhari, tapi kenikmatan tersebut membuat hati kita sombong di mata Allah, maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang menjadikan sebab kita ingat akhirat, dan bukan ilmu itu yang kemudian dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Maka pastikan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang terbaik. Maka mafhum mukhalafahnya bagaimana, Pak? Kita tidak boleh merendahkan orang lain yang berbeda keilmuannya dengan diri kita. Ada orang yang ahli arsitektur, kita husnudzon.
Mungkin beliau jadi arsitektur karena ingin membangun masjid-masjid dan lain-lain sebagainya. Ada yang menjadi seorang guru. Beliau jadi guru biar bisa mendidik anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, biar mereka cinta kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang misalnya yang bertugas menjadi seorang satpam, ada yang menjadi seorang security, tujuannya apa? Menjaga agar kegiatan-kegiatan ibadah yang berjalan di satu masjid itu berjalan dengan lancar. Sehingga yang menjaga itu tanpa beribadah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia juga mendapatkan semua pahala yang diberikan kepada siapapun yang sholat di tempat tersebut. Termasuk orang yang adzan. Banyak Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Andaikan besok aku diberi tiket untuk menjadi ahli surga, maka banser itu tak suruh masuk surga dulu baru kemudian saya aukamakol, kurang lebih seperti itu, Allahu a'lam. Maka apapun pekerjaannya akan mulia di mata Allah, tergantung apakah pekerjaan tersebut membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah atau tidak, termasuk ilmu-ilmu tadi. Maka niatlah mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita mencari ilmu, maka yang paling penting itu apa? Memastikan hati kita itu berta'alluq dengan guru-guru kita. Memastikan hati kita itu selalu sambung hatinya kepada guru-guru kita. Dengan hati kita bersambung kepada guru-guru kita, maka ilmu tersebut akan mengucur sebuah nurul hidayah, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita tidak paham. Mungkin panjenengan sekarang belajar matematika nggak paham-paham. Mungkin panjenengan belajar ilmu fisika nggak paham-paham. Tapi karena hatinya yang selalu rindu dan selalu memuliakan daripada guru-gurunya, pada suatu ketika diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya di pondok-pondok begitu ditekankan, ayo khidmah kepada para guru, khidmah kepada majelis, khidmah kepada pesantren. Jadi itu hendaknya yang harus kita lakukan. Pastikan diri kita telah punya andil, telah punya khidmah kepada majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilal aqalluna kejaba wong ide wal ulumu tawi pira-pira ilmu bil idhafati kelawan den mudhafaki ila sa'adatin maring ila sa'adati liqa'illahi subhanahu wa ta'ala maring bahagia, maring senenge bejane ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dipun dikatakan wonten kitab niki bahwa orang yang bisa berpikir seperti itu, katanya Imam Ghazali, illal aqallu, sithik banget katanya Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali, kebanyakan orang itu cari ilmu di akhir zaman kelak bukan untuk mencari akhirat. Mereka mencari ilmu dicari mana ya peluang kerjanya yang masih banyak kira-kira gitu. Mana ya lowongan CPNS-nya yang masih banyak kira-kira begitu. Mana ya itu yang dicari di akhir zaman. Maka kesalahan besar dan kerugian besar kalau kita hanya mencari hal-hal yang sementara seperti itu. Kita cari bagus, kita juga perlu mencari, wah ini jurusan ini peluang CPNS-nya besar, peluang kerjanya besar, tapi jurusan ini juga aku sukai dan aku kira-kira dengan masuk jurusan ini akan semakin kenal dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jurusan seperti ini yang dicari. Orang yang berpikir seperti ini itu sangat sedikit sekali, katanya Imam Ghazali, sedikit banget yang berpikir model-model seperti itu. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, jadi seorang jurnalistik. Wah, dengan saya jadi anggota jurnalistik, saya nanti akan bisa memberitakan kabar-kabar baik daripada apa-apa yang berhubungan dengan kajian-kajian Islam, apa-apa yang berhubungan dengan yaitu kejadian-kejadian tentang ulama, tentang para santri, tentang majelis-majelis ilmu. Nah, kalau misalnya jadi jurnalistik tujuannya untuk itu dan jurnalistik peluang kerjanya luar biasa, maka itulah yang kemudian diharapkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita pikirkan dan selalu ada di dalam pikiran kita. Jadi sukses dunia juga menjadi orang yang sukses di dalam akhirat. Orang yang seperti itu akan mendapatkan satu kebahagiaan yang paling paripurna. Apa kebahagiaan tersebut? Yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab Mujazul Kalam dikatakan bahwa bertemu dengan Allah itu merupakan sesuatu yang niscaya. Keniscayaan itu adalah ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang yakin, maka kelak akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhuri lan ningali ila wajhi maring wajhi Allah al-karim kang mulya. Ning ngarepe sapa ison an-nadhuri ningali alladzi kang talaba kang nyuprehu ing alladzi sinten alambiya pira-pira nabi wa sinten alambiya pira-pira nabi wa fahimu lan mahamake hu ing alladzi tunama ing saliyane perkara yasbiku kang wis dingini ila fahmil ulu awami maring fahami pira-pira awam wal mutakallimin lan pira-pira kang ahli ilmu kalam. Tapi kita harus tahu teman-teman tentang kemuliaan ilmu yang menjadi sebab kita bisa melihat wajah Allah itu memang dibantah oleh orang-orang yang berpikir secara logika. Akan ada di akhir zaman orang-orang yang dia itu mendahulukan kalam, mendahulukan logika daripada dia mendahulukan apa yang menjadi nas-nasnya para fuqaha atau nas-nasnya para ahli ilmu. Biasanya begini, ini contoh kecil. Salah satu syarat panjenengan itu mengikhlaskan sebuah warisan itu adalah setelah dihitung, itu adalah syariat. Di dalam madhab 4 madhab itu harus dihitung dulu. Ada orang mati pengen mengikhlaskan bagiannya, nggak boleh sebelum dihitung dan dia tahu bagiannya, karena ada kaidah la yatasawwaru aridu ila ba'dal ilm. Ada bapaknya meninggal, pek haram, nggak boleh. Yang ngepek haram hukumnya. Harus dihitung dulu. Soal Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai, niki enten tiang sedo, bapak kula sedo, anake niku 3, wedok kabeh misalnya. Ya harus dihitung. Setelah dihitung, kemudian mungkin kakak yang pertama, kedua sudah merasa mapan, dah warisannya untuk adik saya ketiga. Itu baru diperbolehkan. Tapi kalau belum dihitung nggak boleh. Ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada alasan-alasan. Nah, sekarang di logika begini sama orang-orang yang berpikir dengan ilmu liberal atau ilmu kalam. Ya enggak usah. Ketika dia mengikhlaskan bagiannya sebelum dihitung, itu malah menunjukkan kalau dia itu benar-benar ikhlas atas berapapun bagian yang harusnya dia dapatkan. Dan dia membantah pendapat para fuqaha dengan logika-logika yang dia pahami. Lah, kalau Allah itu kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk, ya bagaimana kita bisa melihat Allah? Padahal di dalam ilmu akidah dikatakan apa yang kemudian kita idrok maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang idrok bagi manusia, bagi makhluk, maka itu bukan seorang khaliq. Bukan sang khaliq. Artinya sesuatu yang bisa kita bayangkan itu bukan Allah. Maka di dalam kitab di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan bila kaifin wan hiswari. Melihat Allah di akhirat itu tidak pakai bagaimana dan tidak pakai seperti apa. Pokoknya di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu akidah yang mana kita hendaknya ikuti seperti itu. Jadi di akhirat kelak menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu merupakan merupakan nas daripada para ahli ilmu, kita akan bisa melihat Allah kalau kita memang orang-orang soleh. Dan itu dibantah oleh orang-orang yang logik. Enggak mungkin melihat Allah itu enggak mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Mosok ada orang bisa terbang kemudian sehari semalam turun lagi, belum subuh sudah sampai ke Madinah lagi, enggak mungkin ke Mekah lagi, enggak mungkin seperti itu. Ini adalah orang-orang yang berpikir secara logika. Bahkan akan ada kelak di akhir zaman. Sholat itu kan kalau tak cari di kamus artinya doa. Ya sudahlah, saya nggak perlu sholat. Yang penting saya berdoa sudah cukup itu. Tidak perlu sholat. Akan terjadi seperti itu. Bahkan akan terjadi di akhir zaman orang mengatakan Allah itu banyak. Dengan logika apa? Inna nahnu nazzalna. Nun di dalam kalimat itu adalah memiliki makna mutakalim ma'al ghair,
Yang artinya apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, kami telah menurunkan Al-Qur'an. Berarti kami berapa? Kami itu banyak. Kalau kami itu banyak berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak cuma satu. Berarti Allah banyak. Berarti Islam itu Tuhannya banyak. Ada seperti itu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena tidak didasari dengan ilmu. Tidak belajar bahasa Arab secara sempurna. Mereka paham bahasa Arab tapi tidak paham ilmu balaghah, tidak paham ilmu ma'ani dan lain sebagainya secara mendalam. Maka bahaya sekali. Makanya Gus Mustafa Bisri niku sering mengatakan, Anda boleh berbeda pendapat, silakan berbeda pendapat. Jenengan mboten pakai kunut monggo sakniki. Jenengan pakai kunut monggo sakniki. Jenengan pakai bismillah monggo, mboten pakai bismillah monggo. Asalkan satu tahu dasarnya, yang kedua tidak berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, maka itu adalah bencana terbesar di dunia ini. Bencana terbesar itu adalah orang yang setengah alim, kemudian dia ceramah dan tidak selalu mau belajar, maka itulah bencana logika intelektual yang akan terjadi di dunia ini. Maka kita harus belajar dan belajar tidak boleh berhenti. Bahaya. Makanya seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai itu harus menyempatkan waktu untuk tetap ngaji. Ketika panjenengan besok sudah lulus dari pondok pesantren Masjid Agung misalnya, jenengan pulang tetap harus ngaji. Sempatkan punya jadwal untuk ngaji kepada seorang ulama yang ada di daerah kalian. Jangan sampai kemudian tidak punya sama sekali jadwal sehingga apa yang kalian kaji kadang-kadang ada yang salah sehingga tidak ada yang mengingatkan. Perlu. Syukur-syukur ngajinya itu dengan model talaki atau sorogan. Jadi jangan membaca, didengarkan sama ulama itu sangat efektif sekali untuk mengecek kekeliruan-kekeliruan di dalam kita memahami ilmu. Ini penting sekali kami sampaikan karena terkadang orang yang baru masuk Islam, orang yang baru mendalami Islam, kemudian mengetahui baru kulitnya, kemudian dia menyalahkan orang lain. Seperti itu, ini sangat bahaya sekali. Maka katanya Gus Mus itu bukan katanya Gus Mus sebenarnya. Gus Mus kan juga dari kitab sebenarnya. Jadi kalau pengen ilmiah ya di dalam kitab syarah Sahih Muslim, di dalam kitab syarah Hikam, Gus Mus juga mengatakan itu dikatakan berbahayanya ilmu itu ketika disampaikan oleh orang yang setengah-setengah memahami ilmu. Maka kita harus selalu belajar. Tapi yang belum memahami ilmu secara sempurna bukan berarti dia tidak boleh berdakwah, tetap berdakwah, tapi sambil tetap belajar. Jangan sampaikan satu ilmu yang belum pernah antum pelajari. Jangan pernah sampaikan satu ilmu yang belum pernah antum semakkan di depan seorang ulama. Jangan senang-senang, jangan mudah-mudah mencari bahan ceramah dari internet radhiyallahu anhu. Ini jangan sekali-kali seperti itu. Bahaya. Jenengan ambil paham atau mungkin dari internet nggak apa-apa. Jenengan misalnya mau ceramah besok ketika sudah pulang, mau ceramah, mau ngisi pengajian dari internet nggak apa-apa. Tapi di WA dulu ke Pak Kiai Masjid Agung. Siapa Pak Kiainya? Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai, kula kok mendapatkan materi seperti ini leres sama mboten. Pak Kiai mengatakan leres, sampaikan. Tapi kalau Pak Kiai mengatakan jangan dulu, ya jangan dulu. Yang penting jangan sampai menyampaikan satu ilmu kepada masyarakat yang jenengan belum pernah pelajari kepada seorang ulama. Maka saya senang. Sekali lagi, kula menyampaikan ini sudah 5 kali, kayaknya sudah 5 kali. Masjid Agung ini ketika saya mau ngaji kitab Ihya, saya nggak tahu yang tanya ke saya itu juga punya syarat atau tidak, saya nggak tahu. Beliau bertanya, kula nembe wangsul saking Yaman kira-kira 2 minggu, diajak ketemu sama takmir Pak Mustain, kira-kira Mas manggilnya Mas Mustain, kira-kira jenengan kalau ngaji di Masjid Agung mau tidak? Ya saya jawab, Syekh mengatakan tidak boleh nolak, jadwal pengajian tidak boleh nolak. Jenengan kira-kira kalau ngaji kitab Ihya mau enggak? Ya kerso, saya mau. Tapi syaratnya harus punya sanad. Waduh, sanad kan sih. Yang tidak sanad gawaya. Tapi gak kula atur. Ini sanad saya. Ini sanad saya dari pondok ini, sanad saya dari pondok ini sampai kepada Imam Al-Ghazali. Bagus, Masjid Agung bagus sekali. Makanya terkenang sekali saya ketika ngaji di Masjid Agung. Di sini itu ngajinya harus bersanad.
Maka saya selalu mengatakan kepada Pak Takmir, jangan diperbolehkan ustadz ceramah di sini kalau tidak punya sanad ilmu, karena seperti itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din, laula al-isnad laqala masya'a. Bersanad dalam berilmu itu salah satu syarat di dalam kita berislam. Kalau kita tidak bersanad di dalam berilmu, maka orang akan mengatakan sesuai dengan nafsunya sendiri. Dan saya cek jadwalnya pengajian di Masjid Agung, insya Allah semuanya ada sanadnya. Kalau saya tahu profil-profil dari beberapa ustadz yang di sini bersanad, berguru kepada guru yang berguru kepada guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan ngaji di Masjid Agung, insya Allah dapat berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan protes ke saya. Wah, ini Pak Mustain kok bahas seperti itu tuh keladuk nanti loh, karena jadwal-jadwal yang lain tidak membahas masalah bab itu. Ada Pak Zainal Asom tidak membahas bab itu di dalam materinya, nggak ada bab itu. Ada Pak Pak Abdul Khalik Hasan, nggak ada bab-babnya. Yang membahas bab masalah sanad adanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya kalau matur masalah sanad, karena sanad itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti itu. Jadi makanya kalau cari guru kangge anak-anak jenengan itu jangan dilihat kerennya dulu. Waduh, gelarnya, waduh, SPD, MPD, MM, wah, jangan gelarnya dulu. Jangan dilihat titelnya dulu. Kiai Haji, jangan itu dulu. Cek dulu siapa gurunya daripada guru anak panjenengan. Oh, Pak ngapunten Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai cara jalan tanglet pakai wong nggih, lihat di internet. Ada enggak profilnya Pak Kiai? Oh, Pak Kiai ini dulu mondoknya di sana. Oh, mondoknya di pondok ini itu punya syarat ke pondok ini, jelas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak ketemu, tanya kepada ustadz yang ngajar di pondok tersebut. Nah, kalau tidak ketemu, ya tanya langsung ke Pak Kiainya. Jadi biar jelas. Jangan sampai anak kita belajar kepada seorang guru yang tidak jelas gurunya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ibrahim Asfari jelas, beliau belajar kepada Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Mbah Umar belajar kepada Mbah Munawir Rabi'a. Mbah Munawir Rabi'a belajar terus sanadnya 33 ke atas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Mbah Ibrahim Asfari, jelas Mbah Yai Muhtaram, jelas sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ke-10 ini ya, kita itu ditekankan untuk mempelajari dan mengecek benar sanad daripada guru-guru kita ketika kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan putih wau. Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ning ngarepake sapa ingsun an-nadhar ing ningali alladzi kang talaba kang nyuprehu ing alladzi sital al-anbiya pun ma perkara ila swikil mutakaliman salah sati marotibata fima bil muwazanati kelawan tambahan bimisalin kelawan perumpamaan wahwa utawi madkur utawi mawazina iku ai annal abda ing temen sedune kawula alladzi kang ulika kang gantungake itskuhu apa itskuhu merdekaake apa kuwi jenenge abad watum kinuhulan mungkin madkur minal mulki saking kekuasaan bil haji kelawan haji. Semua itu harus jelas. Misalnya panjenengan tidak menguasai ilmu tentang memerdekakan budak, jenengan ingin memerdekakan budak itu kan perkara mulia. Itskurokobatin mijaunanin nar. Memerdekakan budak itu menjadi penghalang kita menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerdekakan budak itu akan menjadi penghalang kita untuk tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kemudian bisa kita pelajari dan bisa kita temukan bahwa dalam amal baik pun kita juga harus jelas ilmunya. Oh, ada orang misalnya nggak jelas menulis di kotak amal lazis lembaga zakat infak sodako. Ini kalau tidak orang paham dilebok-lebok ke bos, ana lazis, ana zakatire. Yes, zakatku tak lebokke tembe kemawon, dilebokke plung, misalnya di plung. Ternyata uang yang dimasukkan dengan niat zakat tadi dipakai untuk bangun masjid.
masjid. Padahal uang zakat itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dipakai bangun masjid. Kenapa? Karena panitianya menganggap itu infak. Ini bahaya sekali. Maka perlu adanya konsultan. Makanya kemarin Nahdlatul Ulama minta kepada Al-Faqir untuk memberikan penjelasan. Kira-kira bagaimana sih zakat-zakat seperti itu? Misalnya di masjid seperti ini, ketika masjid itu ditulisi infak masjid, ya sudah dipakai masjid, jangan dipakai untuk yang lain. Infak masjid ya dipakai kesejahteraan masjid, untuk snack pengajian masjid, betul apa untuk bangun masjid. Jangan sampai infak masjid dipakai untuk bantuan corona, tidak boleh seperti itu. Kecuali kalau nanti ada catatan-catatan ya, nanti ada catatan. Tapi kalau tidak ada sebab, pemerintah telah memberi subsidi 19 triliun, kok sudah dapat bantuan dari pemerintah kok tiba-tiba infak masjid untuk corona, ya hukumnya haram, tidak boleh, misalnya seperti itu. Nah, masjid itu tidak boleh hartanya dipakai untuk selain keperluan masjid. Ya, keperluan masjid. Ya misalnya untuk buat kopi, untuk semaan itu nggak apa-apa kalau itu keperluan masjid. Tapi kalau bukan keperluan masjid jangan. Misalnya ada kurban itu keperluan pribadi, jangan dipakai, jangan ngambil kas masjid untuk keperluan kurban. Ini hati-hati, harus bisa membedakan takmirnya antara keperluan masjid dengan keperluan pribadi. Ini bahaya sekali. Nah, makanya kalau di satu daerah mengatakan kalau bisa kotak amal itu dibuat dua. Yang satu kotak amal masjid, kalau memang di sana mungkin ada yayasan. Kadang-kadang masjid kan ada yayasan itu nih. Masjid pondok pesantren. Jadi itu disebut ini untuk masjid, ini untuk pondok pesantren seperti itu. Nah, nanti untuk yang kotak pesantren dipakai untuk pondok pesantren atau untuk TPA dan lain sebagainya. Yang jelas apa yang menjadi kas masjid jangan dipakai untuk selain urusan masjid. Doman. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ala syarhi Sunan Tirmidzi dikatakan salah satu sebab bencana itu datang di mana-mana karena orang tidak menggunakan yaitu harta yang kemudian diamanahkan kepada dia untuk sesuatu yang memang sesuai dengan tujuannya. Maka harus hati-hati kita melakukan itu. Jadi merdeka ke budak niku lho Pak, kudu ngerti ilmu nih, makanya kudu belajar. Nah jenengan mboten ahli nih, taklet di mata sing ahli. Ngeten. Kalau niku kapan ditangleti masalah pokoknya urusan ekonomi, kalimatin niku aneh ngoten. Kula nggih mboten kenal iku bahasa-bahasa orang ahli ekonomi. Ya kula ditangleti. Kalau fikihnya saya paham, jadi tanglet fikih kula paham. Tapi kalau bahasanya seperti itu saya harus belajar dulu. Itu bagaimana programnya. Contohnya dropshipper. Kalau dropshipper kula paham. Dropshipper itu kan bahasa baru dalam ilmu muamalah tuh. Harus kita cek dulu bagaimana sih dropshipper ini. Oh, dropshipper itu dia itu beli kepada si dropshipper kemudian nyambil dari reseller dan sebagainya. Bagaimana akadnya? Akadnya apa ya? Di dalam takrifatul qarib betulnya, tapi seorang ahli ilmu harus memberi solusi bagaimana agar dropshipper ini tidak diharamkan di dalam syariat. Bank itu sudah ada bank. Kalau kita tidak pakai bank nggak bisa. Maka bukan mengharamkan bank solusinya, tapi bagaimana kita memperbaiki akad-akad di bank agar akad-akad tersebut sesuai dengan yaitu madzhabul arba'ah atau sesuai dengan ilmu fikih. Jadi kalau ada orang-orang yang sampai mengharamkan bank tanpa memberi solusi tidak tepat. Ya tetap nabung di bank, tapi kita berpikir, para ahli fikih berpikir bagaimana bank ini kemudian akad-akadnya tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini gile, yang penting seperti itu. Bil haji kelawan haji. Di masa corona seperti ini kadang-kadang ada nikah. Kalau nikahnya kemarin di daerah mana? Aku telepon kulo untuk tamu. Nikah mau hari H perkawinan, calon mertuanya COVID, dari susah nih. Hari H perkawinan tinggal 2 hari kok COVID. Pemerintah tidak boleh si ini ketemu di majelis perkawinan. Bagaimana? Kemudian mau nikah online. Nah, kalau nikah online walinya di tempat yang jauh, misalnya walinya di Sragen, bedoknya putrinya kemudian di Solo, ya tidak boleh. Syaratnya nikah itu harus di dalam satu majelis, tidak boleh beda majelis. Misalnya walinya di sini, kemudian mempelai laki-lakinya di dalam sana masih boleh, ini masih dalam satu majelis.
Tapi kalau walinya di sini yang satu di Sragen, dalam 4 madhab jelas tidak boleh seperti itu. Dalam 4 madhab tidak boleh. Lah ulama atau ustadz jangan apa ya? Oh haram jangan, tapi harus memberi solusi. Solusinya begini. Solusinya si bapak tadi mewakilkan kepada salah satu orang yang bisa hadir di tempat perkawinan itu untuk menikahkan putrinya kepada laki-laki yang kemudian mau menikahi putrinya tersebut. Jadi nikahnya tetap jalan, tapi kemudian bapaknya juga tetap seakan-akan menjadi wali, tapi wali yang diwakilkan kepada laki-laki lah. Nah ini solusi. Jadi nikahnya sah. Loh, kalau mewakilkan apa nggak harus ketemu salaman seperti Pak Naib kepada walinya? Nggak harus. Mewakilkan itu boleh pakai surat, karena akad hibah atau akad ibahah itu selama tidak ada rod maka makbul. Memberi sesuatu selama tidak ada kalimat menolak maka sah dalam ilmu muamal atau ilmu apa itu akad, ilmu akad lah, ilmu ijab dan qabul seperti itu. Sah. Saya wakilkan anak saya untuk engkau nikahkan wahai fulan Pak Musta'in Soha dengan laki-laki ini nanti akan membayar mahar sebesar misalnya 1 juta rupiah. Nah, apakah harus ya saya akan menjadi wakil? Gak harus dijawab, yang penting dia diem, gak ada rot maka sah seperti itu. Bisa pakai risalah, bisa pakai surat dan lain sebagainya. Seperti kemarin rekan kami yang mana pengen anak putrinya dinikahkan oleh alim besar Al-Wali Syekh Muhammad bin Ali Pa'atiyah, guru kami di Hadramaut, dari Cirebon, orang tuanya mewakilkan kepada Buya Yahya di Cirebon. Buya Yahya kemudian telepon ke Hadramaut mewakilkan kepada Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Pa'atiyah hafizahullah ta'ala wa nafa. Jadi tidak apa-apa. Jadi fikih itu bagaimana memberikan solusi yang kemudian sudah berlaku di masyarakat itu tidak menjadi perkara yang haram. Kadang-kadang orang Jawa itu bacaan di hari kelahirannya, bacaan ini lho Pak. Niku nak cara sakniki, wow anak kula ulang tahun. Bacaane sakniki pun bacaan modern. Bacaane pun nasi roti sing kotak-kotak, roti napa kue napa jenenge. Niku. Lah sakniki narian boten ulang tahun mboten niku nggih apa? Baskom, terus teng lebeti enten kopi, enten teh, enten susu, kali enten banyu putih. Terus mungkin makanannya enten jenang abang, jenang putih, jenang ireng, jenang itu ada 4 model. Kemudian jajan pasarnya juga 4. Loh kok ini kok begini, ini haram ini. Jangan begitu. Makanan itu enggak haram, tapi bagaimana kita arahkan agar masyarakat tidak kemudian menjustis itu menjadi perkara haram. Memang tidak haram Pak. Tujuannya kenapa kok minuman itu dibuat 4? Ben iling. Awake iki ben iling. Awake dhewe niku kemana-mana Pak. Tenggene kitab Ihya niku selalu dikawal oleh 4 malaikat. 4 malaikat. Jadi ada khorin yang akan selalu mengawal kita kemana-mana. Maka kita harus tahu. Terkadang kita itu berbuat buruk maka diibaratkan dengan yaitu kopi hitam. Kadang-kadang kita itu hatinya putih maka diibaratkan susu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi orang Jawa itu terkenal filosofinya. Jadi jangan mudah mengharamkan sesuatu yang memang bisa dihalalkan. Jangan mudah mengharamkan sesuatu yang bisa dihalalkan. Seperti itu. Kok enten duit niku kanggo sinten, kanggo iblis, kanggo demit. Mboten, duit niki mangke namun difatihai disedekahke kangge fakir miskin. Jadi jangan langsung mengharamkan seperti itu agar kita tidak terjadi tidak terjadi sesuatu yang bermasalah di masyarakat. Jadi ulama itu memberi solusi, bukan mempersulit daripada umat. Wakilalan iku inten suci nikil lahum maring matur in hajabta wakil in hajajta lamun haji sapa sira wa atamta la wa atamat wa atamam wa atmamta la nyempurnakake sapa sira wasul tamaka tumeka sapa sira ilal ijki maring merdeka wal mulki lan kuasai jamin halis kabehane. Sampai mikirin dikatakan di dalam kitab ini, kalau kita belajar dengan tekun tentang bagaimana ilmu memerdekakan budak, bagaimana ilmu tentang haji, maka kita akan menjadi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak?
Orang itu ketika mengaku dirinya ma'rifat kepada Allah tapi tidak menjalankan syariat, maka dia bohong kalau dia akan mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia mengetahui perkara gaib itu bukan dari Allah. Jangan-jangan dia mengetahui rahasia hati orang itu bukan karena Allah, tapi dibisiki iblis. Jadi kalau ada orang mengaku, oh saya orang yang kasyaf, saya wali besar, tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah melakukan syariat, bohong. Kekasyafannya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wali itu akan pasti selalu menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali tidak ada yang meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ulumin, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadirun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa rahmatal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfihi Abu zawjati wa ummu zawji, Allahumma shfihi ma anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru ba'dahu saqamun alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah